Ballroom Hotel Bintang 5 itu sudah sangat ramai didatangi oleh para petinggi hingga para bisnis ternama di Korea Selatan. Hari ini adalah hari anniversary salah satu perusahaan besar yang nama pemiliknya mengundang banyak rekan pejabat dan bisnis ternama. Suasana yang terkesan mewah hingga elegan pun melingkupi sekitar kota-kota yang saat ini sedang menikmati waktu mengobrol dengan segala wine mahal di tangan masing-masing. Rapid kamera mulai banyak terdengar ketika salah satu tamu undangan Anda yang baru saja tiba jika seperti ini terus, harusnya aku beralih menjadi seorang idol saja. Cari Jimin pelan baik ke arah kamera media. Aku tahu seorang idol harus mempunyai email yang bersih dan dirimu dapat merusak keindahan Hallyu fisik Jin dengan nada sindirannya yang khas. Jimin menatap pria itu dengan senyuman manis yang sangat dipaksakan karena sesungguhnya tangan di dalam sakunya berusaha kuat dia tahan untuk tidak memukul di hadapan media. Jimin dan Jin kini sudah ikut berdiri di samping Taehyung yang mulai menikmati wine mereka. Ketiga pria itu tanpa sadar mengundang asistensi dari para wanita-wanita cantik yang ikut hadir di dalam sana. Para wanita cantik itu melihat mereka dengan tatapan mengagumi hingga menggoda, seolah-olah mereka adalah santapan yang pas bagi para wanita pecinta pria tampan dan mapan. Di antara mereka bertiga, mungkin hanya Jimin dan Jin yang mau membalas tatapan hingga senyuman para wanita. Taehyung yang terletak tidak peduli dengan wajah dinginnya. Di sini banyak wanita cantik. Kau sama sekali tidak tertarik, bisik Jimin menggoda. Di mana mereka hanya terlihat sebagai wanita yang haus akan uang. Pria yang sedang dibicarakan itu hanya bisa mengangkat bahunya seolah-olah tak peduli sama sekali. Bahkan pria itu masih terlihat santai meminum wine-nya sambil melihat sekitar. Suara panggilan tersebut otomatis membuat Taehyung menoleh, dan kini dia sudah mendapati seorang pria parubaya yang masih terlihat gagah di dalam balutan jasnya tersebut. Nih, dalam mata berjumpa pria itu ikut menyapa Jimin dan Jin juga dan dibalas dengan sopan oleh keduanya. Mereka berdua baru sadar jika pria di depannya adalah seorang menteri pariwisata, dan itu sukses membuat kedua pria itu merubah posisi tubuhnya agar terlihat sopan dan elegan. Bagaimana dengan bisnis investasi milik Anda, Taehyung? Ya, semua berjalan lancar dan baik hingga saat ini. CEO muda pekerja keras sepertimu memang sangat membanggakan. Dari semua orang tersebut, mungkin hanya Kim Taehyung yang tidak menyadarinya. Pria yang sedari tadi sibuk mengirim pesan tersebut terlihat tak peduli dengan sekitar. Wah, Debak, lihat Jimin menyenggol lengan Taehyung berkali-kali.
Apakah itu benar, seorang Yan, ujar Taeyong pelan dengan wajah yang sedari tadi menatap kagum seseorang yang berajar cukup jauh dari mereka. Degup jantung pria itu semakin cepat dan rasanya semakin sesak ketika melihat gadis itu tidak sendiri. Tepat di sampingnya ada seorang Kim Min Gi memeluk pinggangnya mesra. Ya ampun, ternyata gadis polos seperti Yan bisa berubah menjadi sangat luar biasa cantik sekaligus menggoda dengan balutan dress tersebut. Kuman Jimin yang dari tadi tak pernah melewatkan tatapannya ke arah Yan. Aku menyesal, seharusnya aku membawa Yan pergi dan menikahinya, ujar Jimin lagi dengan raut masamnya. Karena asik dengan cara ujian masing-masing, mereka sampai menyadari jika pria di samping mereka terlihat berbeda dengan raut wajahnya. Teh, kok tidak apa-apa? Tanya Jan sedikit khawatir karena dirinya mulai mengerti dengan situasi saat ini. Ya, I'm fine. Teh mengangkat kepalanya lagi dan kali ini mata kelam pria itu kembali tertuju ke arah sana. Beberapa menit ke depan, suasana ballroom tersebut semakin ramai dengan suasana orang-orang yang mulai menikmati musik jazz yang mengalun indah. Orang-orang di sana mengobrol dengan tertawa ria dengan sekitarnya. Taeyong kini sendirian karena Jimin dan Jin meminta izin untuk mengajak dansa para wanita cantik. Sedari tadi, Taeyong juga digoda dan diajak untuk berdansa dengan para wanita cantik dan seksi yang datang ke arahnya. Namun pria itu hanya memasang raut datar dan menolak mentah-mentah para wanita itu. Yan dan Minggi berdiri berseberangan dengan posisi Taeyong. Mereka berdua terlihat menikmati acara dengan teman-teman bisnis. Minggi mengajak bicara hingga tertawa bersama. Minggi mendekat dan wajahnya ke telinga Yan dan berbisik sesuatu di sana. Aku akan berterima kasih kepada ibuku karena memilihkan dress ini untukmu. Iya, ada satu lagi. Minggu kembali mendekatkan wajahnya, kali ini bukan ke telinga melainkan ke wajah cantik Yan. Tatapan pria itu berubah drastis dengan senyum tipis. Bibirnya tatapan menatap ke arahku karena aku tidak ingin matamu memandang ke arah lain dan akan menyakiti perasaanku. Minggu mengambil kecupan singkat di bibir pelam Yan dan tentu saja pemandangan kemesraan pasangan itu terlihat jelas di kedua manik Taeyong yang kini terlihat memerah, menahan sesuatu yang ingin meledak. Pria itu bahkan mengepalkan kedua tangannya ketika di sekitarnya mulai terasa sangat panas. Minggu terkekeh melihat raut kesal dari kekasihnya. Kau tahu di mana toiletnya? Iya, aku tahu. Hati-hati ya, jangan selingkuh.
Tanpa menghiraukan candaan Mingyu lagi, Ian memilih untuk melangkah pergi menuju ke toilet yang berada di lorong ballroom. Ian kini berdiri di depan kaca kloset untuk mencuci kedua tangannya. Gadis itu juga sedikit membenahi sedikit make-upnya. Helaan nafas berat itu kembali keluar dari bibir mungilnya. Kepalanya mulai merasa penat ketika tahu di sana ada seorang yang mampu membuat dirinya rapuh dalam sekejap. Tatapan pria itu entah mengapa membuat perasaannya kembali kalut dan kembali mengingat tentang hubungan mereka. Pria berbalut jas hitam itu seperti tak peduli dengan pura-pura tak mendengar bentakan dari gadis di belakangnya. Teng tetap terus melangkah dengan cepat menuju basement. Pria itu pun menarik Ian dengan wajah dinginnya. Tanpa banyak bicara, pria itu lalu membuka pintu mobilnya dan memaksa Ian untuk masuk. Gadis itu sempat mendorong tubuh Taeyong dan berontak keras, namun tangan Taeyong tetap bisa menghentikan pergerakannya dan kali ini dia menggendong paksa tubuh Ian dan langsung dia masukkan ke dalam mobil. Taeyong masih diam dengan tangannya yang mencengkram kuat setir mobil ketika gadis itu berteriak dan memukul tubuhnya berkali-kali. Hentikan sekarang, aku tidak ingin pergi bersamamu. Taeyong masih tenang walaupun tatanan rambut hingga bajunya mulai berantakan karena ulah tangan Yen. Bahkan dahi gadis pria itu sedikit berdarah dan lecet setelah terkena milik Yen. Kim Taeyong, pria itu kembali fokus menyetir tanpa memperdulikan wajah gadis itu yang kini memerah marah. Ian bergerak untuk mengambil ponselnya di kursi belakang, namun tangannya sudah lebih dulu ditarik dan dicengkram kuat oleh Taeyong. Pria itu menghentikan mobilnya di pinggir jalan tol dan dengan nada suaranya serak, pria itu berucap dengan lembut, "Diamlah, aku mohon." Perjalanan yang ditempuh memang cukup jauh dan ketika mobil itu sudah berhenti di pekarangan sebuah rumah baru, Ian sadar jika dirinya kembali dibawa ke rumah pribadi milik Kim Taeyong. Taeyong keluar lebih dulu dan setelah itu membuka pintu mobil sampingnya. "Ayo keluar." Ian masih diam di tempat duduknya dengan wajah dinginnya. Gadis itu bahkan terlihat tidak ingin bergerak keluar sama sekali. Taeyong memasukkan password pintu dengan cepat lalu membawa masuk gadis itu ke dalam dengan langkah cepat. "Lepaskan." Dia melepaskan cengkraman tangannya ketika mereka sudah sampai di area tengah. Pria itu menatap pergelangan tangan Ian yang memerah bekas cengkraman kuat darinya. "Kembalikan tanganmu." Taeyong baru saja ingin mengambil tangan gadis itu, namun Ian sudah lebih dulu mundur 2 langkah menjauh. "Kenapa kau membawaku kemari?" "Mana tanganmu, kau harus diobati. Sebenarnya siapa yang sakit di sini? Tanganmu pasti sakit."
Kau yang membuatnya begini. Taeyong masih bisa tenang. Pria itu mengambil pergelangan tangan Ian dan dengan cepat mengoleskan obat di sana. Namun baru saja mengoleskan sedikit, tangan gadis itu sudah lebih dulu menepis kasar sentuhan dari Kim Taeyong hingga menyebabkan olesnya jatuh ke lantai. Apa kau masih punya pikiran? Ian menampar pria itu dengan keras, namun Taeyong masih terlihat tenang walaupun ada raut terkejut di wajahnya.